إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala din kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Kampus yang selalu dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita tidak hentinya memanjatkan puji syukur kehadiratnya atas nikmat yang telah diberikan kepada kita yang tiada terhingga, terlebih-lebih nikmat hidayatullah yang telah membimbing hidup kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah meyakini dan mengamalkan semua ajaran ila yaumil qiyamah. Amin. Untuk itu, malah tidak henti-hentinya kita terus menjaga iman dan takwa kita. Terlebih-lebih kita sebagai hamba yang selalu diingatkan untuk memegang satu karakter, yaitu takwa, yang tidak kita akan abaikan kecuali pada akhirnya nanti kita menghadap kepadanya tetap tidak adalah muslim dan bertakwa kepadanya dengan menjalankan segala perintah-perintahnya yang selalu dilandasi niat yang ikhlas dan menjauhi segala larangannya dengan penuh keyakinan, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Amin. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas bimbingannya. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita sampai hari kiamat kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin. Allahumma amin. Jamaah Jum'ah rahimatullah, pada hari ini takmir meminta saya untuk menyampaikan materi tentang Idul Adha, suatu momentum untuk mengokohkan pendidikan moral dan spiritual. Sebagaimana yang telah dan selalu tidak dilupakan oleh seorang khatib, mengajak kita untuk tetap bertakwa sampai kita mati nanti dalam keadaan Islam. Apa artinya kita ingin selalu berakhir pada saat kapanpun dalam keadaan husnul khotimah. Man sabba ala syai'in sabba alaih. Barang siapa yang mengkondisikan sesuatu, maka akan terbangun kepribadian dan perilaku sebagaimana dibiasakan itu. Oleh karena itulah mari kita selalu menjaga kebiasaan berbuat hasanah, berbuat baik dimanapun dan kapanpun, sehingga kalau kita dipanggil oleh Allah tetap dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan menurun. Tapi apa yang terjadi sebenarnya, kehidupan kita ini sangat bisa dimaklumi bahwa ada orang yang dari hari ke hari itu naik iman dan takwanya dan amal solehnya. Ada juga yang monoton saja, tidak naik, tidak turun, dan bahkan juga naudzubillah min dzalik sampai sempat turun ke posisi di bawah yang biasanya. Selalu diingatkan bahwa tidak ada pilihan lain hidup ini kecuali getting better, menjadi lebih baik. Kalau tidak lebih baik, sama kita merugi. Kalau lebih jelek, kita berarti rusak hidup kita. Untuk apa tambah usia kalau justru tambah rusak?
Lebih baik dipanggil sebelumnya, sebelum kita berada pada posisi yang rusak. Oleh karena itulah kita sebagai manusia yang punya akal tentu diingatkan terus oleh orang yang bijak dan terutama para ilmuwan, para akademisi, ulama, supaya kita ini memiliki strategi dalam membuat kita lebih baik itu dengan strategi yang paling efektif. Sebagaimana kita maklum bersama dan tidak pernah diragukan, bahkan kita bisa asumsikan bahwa pendidikanlah sebagai strategi yang paling efektif sebagaimana dijanjikan oleh Allah, bahkan itu menjadi sifat Allah dalam mendidik alam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang mendidik alam, Rabbil alamin. Kita sering dengar fakultas tarbiyah atau jurusan tarbiyah itu sebenarnya berawal dari kata Robba. Jadi Allah ini terhadap alam ini menyikapinya itu dengan mendidik. Nah, berarti perilaku yang humanis, yang manusiawi sangat kental dengan perilaku Allah. Inilah yang membuat manusia itu menjadi derajatnya naik, derajatnya tetap dan martabatnya juga naik. Sebagaimana Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajah. Dan telah diangkat oleh Allah orang-orang yang beriman, dan sederajat dengan orang beriman adalah orang menuntut ilmu, orang yang berproses dalam pendidikan dengan beberapa derajat. Jadi betapa tingginya orang yang berilmu, orang yang mendapatkan pendidikan ini dengan orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana dengan adanya protes? Loh, apa ya sih pendidikan itu memberikan jaminan pasti sukses hidupnya? Buktinya juga ada yang gagal sampai S1, S2, bahkan S3 pun juga. Bahkan sampai profesor pun juga ya tidak produktif. Ya paling tidak dapat jabatan fungsional sebagai rutin adanya. Tapi secara tanggung jawab tidak bisa ditampilkan yang seharusnya. Apa artinya bahwa ini sesuatu yang tidak mudah. Butuh komitmen dari yang bersangkutan. Walaupun pendidikan itu sunnahnya itu, sunnatullahnya itu adalah baik, maka derajat, tapi tidak selalu, tergantung subjeknya. Bagaimana kita menyikapi. Walaupun kadang-kadang karena kesadaran kolektif, dalam bahasa psikologi ada collective awareness, ada kesadaran kolektif. Apa itu? Karena UGM ini besar, maka setiap keluar malu rasanya kalau saya tidak berprestasi mengklaim sebagai alumni UGM misalnya. Nah, kesadaran itu kadang-kadang juga menjadi motivasi yang sangat positif. Nah, inilah kadang-kadang yang kita inginkan. Memang tidak semua sukses. Nah, buktinya apa? Ya, ada anak sekolah, kuliah, ada yang sukses, ada yang tidak. Yang sukses juga belum tentu karirnya baik, ada yang tidak sukses. Yang karirnya sukses belum tentu hidupnya juga sukses, apalagi sukses dunia akhirat. Betapa level-level itu harus kita sadari bersama. Jadi ketika kita sadar pendidikan itu penting, maka tidak cukup kita menjadi objek dari klaim itu, tapi kita harus menjadi subjek. Bagaimana kita how to mean, memaknai pendidikan yang ada pada diri kita ini sehingga tidak merugikan orang lain. Tapi justru sebaliknya, walaupun sedikit bisa bermanfaat bagi orang lain, minimal untuk kita sendiri. Jadi rasanya kampus sudah berusaha sedemikian rupa, tapi kalau kita sendiri tidak mau menjaga, ya kampus tidak bisa dipakai banget. Katanya kalau mengatakan hebat, inilah bapakku yang sudah sukses karirnya, tapi yang dikatakan berani dan hebat adalah inilah dadaku. Bukan mengandalkan bapaknya, bukan mengandalkan kampusnya, tapi inilah saya. Nah, ini artinya apa? Berarti kita siap untuk ikut membesarkan kampus, alma mater, bukan dompleng dari keagungan dan kebesaran kampus. Inilah yang harus kita upayakan. Oleh karena itulah pendidikan karakter ini menjadi bagian penting. Pendidikan moral menjadi penting yang tidak bisa dilepaskan. Makanya kalau sampai pendidikan agama kok harus ditiadakan dari
sistem pendidikan nasional. Memang kita itu mau kemana? Kan kita sudah berikrar. Dasar kita Pancasila. Pancasila yang pertama itu Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi semua sila harus diinspirasi, harus diberikan spirit dari sila yang pertama. Kemanusiaan beradab yang berketuhanan pada Maha Esa, persatuan Indonesia yang berketuhanan Maha Esa, dan seterusnya. Tidak boleh itu lepas sama sekali. Kalau lepas berarti terjadi ya menjauhkan dari komitmen kita untuk bertauhid. Jadi pendidikan agama itu bagi kita adalah es emas. Kalau dulu itu buktinya urusan agama kan urusan pribadi di Amerika dulu. Padahal sekarang Amerika juga masih tetap kapitalis. Buktinya apa? Ya belum berubah. Tapi manusianya kan berubah. Dulu memang tidak kenal, tidak welcome dengan agama. Tapi sekarang kan sangat membutuhkan welcome. Demikian pula kalau kita lihat di UK, United Kingdom, dan negara-negara barat yang lainnya. Inilah dinamika yang ada, yang kita harus tangkap. Kalau di tempat yang lain jumlah umat Islam menjadi lebih banyak, dan itu secara aktif mereka lakukan, mengapa kita juga tidak berbuat banyak untuk Indonesia? Sebagaimana orang yang pernah kagum, pagi-pagi saya bawa anak kecil saya dulu, waktu itu saya tinggal di sekitar Ambarukmo pagi. Jalan-jalan ketemu orang Thailand. Tanya, kok bisa ya? Di sini punya Borobudur besar, kok orang Budanya sudah berkurang? Nah, apa artinya? Berarti ini adalah hasil dari perjuangan tokoh-tokoh kita, pendahulu kita, yang membuat yang dulunya itu animisme, dianimisme, menjadi Hindu, Buddha, akhirnya Muslim. Walaupun proses perubahan itu adalah butuh waktu. Oleh karena itulah penting sekali bagi kita untuk menjaga itu. Nah, kita juga tidak bisa lepas. Bukan hanya sekedar mencocok-cocokkan saja supaya kita tetap harus teguh megang Pancasila. Coba lihat, perhatikan rukun iman. Pertama, amantu billah. Rukun Islam, bunal Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah. Pertama adalah mengikrarkan dua kalimat syahadat, meyakini. Artinya apa? Bahwa keberadaan Tuhan, keberadaan akidah, tauhid itu menjadi sesuatu yang penting. Karena itulah tujuan pendidikan tidak boleh dihilangkan. Mosok mencarikan kelulusan kok tidak ada nilai moralnya sama sekali. Ini terjadi, ya. Makanya yang sudah terlanjur membuat visi yang sudah komplit, yang tidak setidaknya ada nilai moralitas, jangan sampai hilang. Kalau sudah hilang, berarti spirit di sekolah itu, sistem persekolahan di situ sudah hilang dari harapan menjadikan lulusan itu tetap memiliki keimanan dan ketakwaan. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah. Satu kata kunci yang menjadi penguat. Kata Imam Ghazali, tujuan pendidikan yang paling utama adalah takwa. Jadi satu kata saja, menjadikan muttaqin. Nah, sudah. Kalau sudah begitu berarti jabarannya lebih luas lagi, bahwa takwa itu tidak hanya difahami secara spesifik saja. Sudah harus dijabarkan mulai dari akidahnya sampai pada syariahnya dan amaliyahnya. Apakah ibadah yang khos maupun muamalah sekalipun. Nah, hadirin rahimatullah, hari-hari ini kita sudah memasuki, tadi sudah sampaikan, kita yang umat Islam yang sudah sadar sejarah, kita tidak perlu besar-besarkan perbedaan itu, tapi minimal hari ini kita masuki yang namanya Idul Adha. Saudara kita, orang tua kita, tetangga kita sudah ada di Mekah. Kita bahwa Idul Adha adalah satu di antara hari besar Islam yang kita maklumi bersama. Pertama ada 1 Muharram, 2 Maulid Nabi, ketiga di antaranya adalah Isra Mi'raj, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini kalau dilihat dari momentum yang tidak pernah lepas dari setiap tahunnya. Tapi di siang lain bahwa ada 4 bulan yang sebenarnya itu harus dimuliakan.
istilahnya bulan haram. Bulan haram itu dimaknai haram berbuat perusakan, pembunuhan, dan haram membuat perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Berarti di situ harus diisi dengan kegiatan yang baik karena pahalanya akan berlipat ganda, dan sebaliknya kalau berlakukan sesuatu yang jelek, ia akan berlipat ganda juga. Di antaranya Abdul Qaddah, Dzulhijjah, Muharram, dan satunya adalah antara Sya'ban dan Jumadil Akhir, yaitu Rajab. Nah, 4 bulan ini adalah 4 bulan yang dipilih supaya kita ini tersemangati untuk berbuat kebaikan di masa-masa itu. Nah, hadirin rahimatullah, kalau kita perhatikan betul bagaimana sebenarnya haji itu. Haji yang sekarang dilalui, baik itu yang di sana maupun kita yang sudah, dan kita yang sudah punya rencana kapan itu haji dapat giliran. Ya, ada sekarang itu sudah puluhan tahun mendatang kalau tidak cepat-cepat daftar. Wallahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a sabila. Diwajibkan bagi manusia untuk haji bagi yang mampu, ya, untuk berjalan menuju ke Allah, ke Baitullah. Di sini ada istitoah. Istitoah dikaitkan dengan apakah fisiknya sehat, mentalnya sehat, terus pembekalan dan keamanan. Memang selintas seakan-akan yang punya harta saja yang bisa ke sana, bahkan berlebih sekalipun bisa dadakan, ya. Yang haji itu ratusan juta, itu 200 sekian juta, luar biasa. Yang mudah-mudahan hasilnya sebanding dengan itu, tapi husnudzon saja. Begitu cintanya pada Allah, berani mengeluarkan banyak demi untuk ketemu dengan Allah. Nah, pembekalan ini yang selalu diingatkan oleh Allah, terutama bagi yang pergi haji. Dan kita sendiri yang ada di tempat lain, dalam arti yang tidak pergi. Sebaiknya dituangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hijju asrul ma'lumatin. Faman farada fihinal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khair ya'lamunallah wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Haji adalah bulan yang dimaklumi, dan barang siapa yang melakukan kewajiban ini, di dalamnya termasuk orang yang sedang haji itu, fala rofasa, jangan berkata kotor. Jadi kalau sampai ada jamaah haji di sana melaksanakan haji terus kata-katanya yang kotor yang biasa dipakai di rumah yang menjadi kebiasaan di sana keluar itu. Nah, ini bahaya, harus dikendalikan. Ya. Wala fusuqa, berbuat maksiat, wal jidala fil hajj, dan berbuat pertengkaran di antara mereka. Apa artinya? Bahwa akhlak-akhlak mazmumah ini, akhlak tercela ini sebenarnya tidak hanya dilarang di tempat sana, tapi juga di tempat yang lain. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Dan tidak kamu berbuat, maka yang lebih baik itu hanya diketahui oleh Allah, ya. Dan bersiap-siaplah, ya. Bersiap-siaplah, fatajawadu, ya. Bekallah, buatlah bekal, dan faidah khairaz zadi taqwa, dan bekal yang paling baik adalah takwa. Nah, inilah yang harus kita buat. Jadi takwa itu tidak hanya konten di Ramadan saja, tapi kadang haji kita juga mendapatkan ini. Apa artinya berangkat sana tapi tidak bawa takwa, hanya untuk selfie dan sebagainya,
Justru ini yang diinginkan. Tidak hanya yang pergi haji, tapi kita yang di sini pun juga demikian. Katanya, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah padaku hai orang-orang yang punya rasional yang sehat. Jadi memang tidak semua, karena yang hanya sehat itu saja ya, akalnya sehat saja yang bisa menangkap rahasia itu. Dan di sisi yang lain, kaitannya dengan haji ini sangat dekat dengan ibadah haji yang kita dapatkan, apa yang sebenarnya kita petik dari hajinya itu sendiri. Nah, sisi yang lain ada kurban yang selalu dilaksanakan tidak hanya di sana tapi juga di sini. Ya la yadanallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum yukabbiru ala mahadakum wabasyiril muhsinin. Tidaklah sampai kepada Allah apa itu daging dan juga darahnya, akan tetapi yang sampai kepadanya yanaluhu at-taqwa minkum, yaitu ketakwaan di antara kamu. Jadi kalau kita berkorban kok tidak didasari dengan takwa, maka tidak mendapatkan apa yang dikehendaki Allah itu. Kadzalika sakhkharaha lakum tukabbir, dan demikian itu akan menunjukkan kamu untuk membesarkan Allah bagi siapa saja yang mendapatkan petunjuk ya, darinya. Jadi Allah betul-betul membimbing kita bagaimana supaya kita itu bisa bekerja dan berbuat dengan benar. Wa basyiril muhsinin, dan berbahagialah orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah beberapa hal yang sebenarnya paling tidak dua kata kunci kita harus menjaga akhlak yang kita muliakan, akhlak mahmudah yang terpuji, dan menjauhkan akhlak yang madhumumah. Dan sisi lain, kalau toh kita berkorban yang sekarang kita bisa lakukan, maka marilah kita luruskan dengan niat yang baik. Oleh karena itulah dengan Idul Adha ini paling tidak kita mensucikan hati kita, ya, meluruskan pikiran kita, dan mengarahkan yang benar sikap kita, dan tentu berbuat amal sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hati kita terbuka terhadap peristiwa yang rutin tiap tahun, yang tentu kita tidak anggap asal lewat, tapi bagaimana peristiwa rutin itu kita maknai sehingga bisa memberikan manfaat bagi kita dan bagi umat lainnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qurabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu jalla karim adimil sultanik. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa afi wa afanhum. Allahumma ighfir lana dzunubana walidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma sholli sholatan tujina biha min jamil ahwali afat wa tadilana biha min jami'il hajat wa tahhirna biha min jami'is sayiat wa
wa tarfa'una biha indaka 'alad darajah wa tubayyuna biha aqsal ghayat fil jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirrat asrar wa tiryaqi ayyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma sir wa la tu'asir wa atmin bil khair. Allahumma sir wa la tu'asir wa atmin bil khair. Allahumma sir wa la tu'asir wa atmin bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhil jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wa as'alu min fadlihi wa la ya'tikum wa la dzikrullahi akbar. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.